Wa kana minal kafirin, adalah iblisnya termasuk daripada golongan urang-urang yang kufur. Hadirin yang dirahmati Allah, maka getanya oleh Allah ba iblis, hai iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hai iblis, pakankah hang katim sujud ke Adam, padahal yang you sujudnya adalah lon, kata Allah. Pakan hang katim? Putra jawab oleh iblis, ya Rabbi, hai Tuhan lon, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ipegah le iblis, nyo versi iblis, ya Rabbi, lon hang kutim sujud ke Adam karena lon lebih god daripada Adam. Lon lebih god, dari segi pu lebih god. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Drone ya Allah ne ciptakan lon daripada api, sedangkan Adam ne cipta daripada tanah. Pakan teman, tanah dengan api menurut iblis lebih haya api. Tanah itrimang kuto, api han itrimang kuto. Tanah tempat bersemayam, tempat hidup berbagai macam kotoran-kotoran. Ba apui hai te mengdu kotoran yan karena memang hanapat hidup. Maka menurut iblis lebih god jih daripada Adam dari segi bentuk. Padahal Allah kalau pegah paling god bentuk adalah makhluk. Makhluk yang lon ciptakan adalah anak Adam, artinya manusia. Maka dari versi iblisnya tidak dapat diterima oleh getanya urang-urang yang mengilme, yang mengatakan bahawa api lebih mulia daripada tanah. Hai terima. Pakan hai terima. Hantar terima itanya bahawa api lebih mulia daripada tanah. Karena tanahnya tempat bersemayam segala sesuatu. Menyoi pandang le iblis kotoran sagai, padahal kebaikan-kebaikan bak tanah jid. Subur bak tanah jid, bak kaya pepohonan dan lain sebagainya bak tanah jid. Sedangkan bak apui haitem timau, haitem bedah, makhluk-makhluk lain bak apui angoh. Maka dari hinan tanahnya lebih mulia daripada apui. Karenanya versi Allah yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itulah yang benar, itulah yang harus kita percayai. Manusia paling god bentuk. Gebi le Allah bentuk yang paling godnya nikmat. Yang kedua, nikmat yang paling god yang nabi le Allah kepada gedanya. Putra. Wa ja'ala lakumul arda firasya. Setelah Allah nabi katanya bentuk yang indah, Allah menciptakan bumi sebagai tempat berbaring katanya, tempat taih, tempat berjalan. Nyan nikmat Allah. Uronyo tanyo dapat berjalan, uronyo tanyo jet taduk-duk, jet taplung ateh bumi Allah. Jet taplung ateh bumi Allah nyo adalah nikmat. The Bluetooth device is ready to pair. Setelah Allah nepejut katanya nebi tempat tinggal lom.
Leh ne pejut Nabi tempat tinggal. Yang kelih, leh Nabi tempat tinggal wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Pu mantang kebutuhan-kebutuhan getanyo di atas muka bumonyo, ban bandum kebutuhan-kebutuhannya disediakan oleh Allah. Allah ciptakan lemo. Nyan menyatakan tanya, lemo untuk manusia atau manusia untuk lemo? Jawab. Lemo untuk manusia. Ke manusia ke lemo? Tapi nak kalau ada murung manusia je ke lemo? Yan urung-urung akai na tapi hana pakai. Urung-urung yang mengakai lemo Allah ciptakan untuk manusia. Sama dengan lemonya nikmat. Kameng untuk manusia, kan manusia ke kameng. Tumbuh-tumbuhan untuk manusia, kan manusia ke tumbuh-tumbuhan. Ya. Maka segala macam atuh bumo nikmat-nikmatnya dipersembahkan oleh Allah untuk ketanyo manusia. Tanyo butuh kepada air. Kan air butuh kepada ketanyo. Maka i nebi ke ketanyo. Kan tanyo gebi ke i. Ya. Tanyo butuh makanan beruh. Maka diciptakan beruh, diciptakan padi oleh Allah Ta'ala ke ketanyo. Kan tanyo diciptakan ke padi. Itu adalah nikmat Allah. Maka di atas nikmat-nikmat Allahnya, ban leboh nikmat yang pertama ni pujud ketanyo dalam bentuk yang sangat indah. Yang kedua, Allah bi nikmat tempat tinggal. Yang kelih, Allah bi nikmat kepada ketanyo kebutuhan-kebutuhan. Ban bandum nikmatnya permintaan, perintah daripada Allah kepada ketanyo. Atuh nikmat tersebut, yang pertama puja Allah, yang kedua bersyukur kepada Allah. Ya. Atuh nikmat-nikmat yang gebili Allah yo, ta puja Allah dan ta bersyukur kepada Allah. Ka. Na gebi nikmat jaro, gaki, mata. Na urung yang gebi kesempurnaan supaya watai kalen urang yang hana sempurna dia bersyukur. Itanyo sempurna, mata duana manduana terbelut dan tehah je kalen. Na urang kadang sinu yang tehah. Pelajarannya apa? Tanyo yang duananya bertatedro tu sehingga mau bersyukur atas nikmatnya. Duana anak mata. Ka. Maka karenanya tanyo perlu tadapu pakiban definisi, pakiban makna, pakiban maksud daripada memuji, pakiban maksud daripada bersyukur. Yang gepenan dengan puja yang kiban. Yang gepenan dengan syukur yang kiban. Pakiban makna syukur, pakiban makna puja. Puja adalah mengucapkan kata-kata yang indah. Yang puja. Puja adalah mengucapkan kata-kata yang indah. Tira anak dara. Judah. Lagak. Itu baje dari ule sampai teruk ke deh bak kaki. Tertutup aurat. Ya, ikalan leuragam ikun tu lagak tat anak darahnya. Kata-kata lagak tat anak darahnya itu adalah pujian.
Na anak mit lewat. Umar lagak ada anak mit ni kok. Lagaknya pujo. Maka kalau ingin memuji Allah, hendaknya kita menyebut sifat-sifat terbaik yang ada pada Allah. Dah sifat terbaik, Allah Maha Besar. Itu puji. Maha suci Allah. Dari sekian banyak yang suci-suci, Allah Maha suci. Allah Maha pengasih. Itu puji. Allah Maha penyayang. Nyan puji ojit. Menyebut segala sifat-sifat terbaik yang ada pada Allah, itu namanya memuji. Maka kalau ingin memuji Allah, sebutlah segala sifat-sifat terbaik yang ada pada Allah. Lu tembayang itanyo na tamratib. La ilaha illallah. Itu puji. Tak penafi Tuhan-Tuhan yang lain yang nato Allah. Itu puji. Subhanallah, puji. Allahu Akbar, puji. Alhamdulillah, puji. Bandum lafanyan adalah pujo. Ya. Cuman na urung gekeun putra gekeun menyotana sebut sifat-sifat yang naba Allah hana kemampuan tayo. Sifat-sifat terbaik yang naba Allah hana kemampuan. Le dadat han dah pujo Allah di atas sifat-sifat yang madum. Karena kelemahan pikiran getanyo, kelemahan daripada lisan getanyo haik. Maka bagaimana caranya? Untuk meringkas segala bentuk pujian-pujian tersebut, maka solusinya adalah lafai alhamdulillah. Gekun le Nabi. La uhsid thana'a alaika kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, Han mampu lun sanjung dron ya Allah. Han mampu lun sebut sifat-sifat terbaik yang nabak dron ya Allah. Sebagaimana dron ni sebut sifat-sifat terbaik yang nabak dron. Sebagaimana dron ni sanjung dron. Artinya, jangankan getanyo, Nabi sendiri han sanggup untuk disebut sifat-sifat terbaik yang nabak Allah. Gena pujo Allah disebut bandum sifat-sifat terbaik yang nabak Allah. Jangankan getanyo, Nabi sendiri han mampu. Apalagi getanyo yang awam-awam. Maka untuk mengatasinya, lafai alhamdulillah. Qulu, katakan olehmu, alhamdulillah. Bermula segala puji, bermula segala sifat-sifat terpuji, bermula segala sifat-sifat terbaik, itu milik bagi Allah. Ya. Jadi watetakeun alhamdulillahnya, ubena sifat-sifat terpuji yang naba Allah, bandum kaitamang dalam lafai alhamdulillah. Ya, ka. Yang pertama, wajiban wadah gedanyo sebagai urang yang terima nikmat daripada Allah, yang pertama sekali adalah memuji Allah. Alhamdulillah. Watena nikmat, apa saja nikmat? Alhamdulillah. Nah, pemberian melalui manusia itu adalah nikmat daripada Allah. Alhamdulillah. Ya, baiklah, terima kasih. Alhamdulillah. Gedanyo na anu yang ubud-ubud pernah wate tajuk sedekah, wate tajuk peng keji. Pernah ne tak baca alhamdulillah wate na urang jau. Wate na urang bi hadiah alhamdulillah. Nyan ile dah pernah baiklah, terima kasih.
Cima kasih le ke kakaknya, cima kasih le ke abangnya. Yang salah hanya sesuai dengan Islam. Yang sesuai anak-anak gedanya dah pernah. Dari mana ai umur 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun hingga seterusnya, dah pernah wate terima sedekah ataupun makanan-makanan dari orang-orang, beri tepu ucap Alhamdulillah. Nyan ke pernah. Baik ilai makasih. Leh nyan, ini kan makasih. Karena anaknya harus dari semenjak kecil dia kita didik untuk mengenal Tuhannya. Dari semenjak kecil dia harus mengenal Tuhannya. Menyodari ubud gedanya penuh lafai-lafai sanjungan kepada Allah, lafai-lafai zikir, lafai-lafai yang dia akan terbiasa dengan lafai itu. Pada akhirnya dia akan mengenal siapa Tuhannya. Mudah mengenal Tuhan. Anak susah. Tapi menyodari banyak akan kenarayan dah pernah. Ya, karenanya untuk anak-anak gedanya pernah lafai-lafai yang god, yang jeroh. Kalau pegah terima kasih anak god, tapi na yang lebih god dari yang. Alhamdulillah. Ya, peturi Tuhan bak ni. Kak. Yang kedua, di atas nikmat Allah, getuntut bak getanya bersyukur. Nikmat yang kalian gelimpahkan oleh Allah kepada getanya, nikmatnya mesti bersyukur. Di antara nikmat-nikmat itu, takalan bak diri draw tu. Mata manteng lagak, jut dah pandang, jut dah kalen, jut dah tilik. Punyung manteng berfaedah. Lisan manteng berfaedah, jut pegahaba. Gaki manteng jut dah langkah. Jaro manteng jut bergerak. Hati masih hidup, manteng berfungsi. Maka atuh nikmatnya syukur. Pakiban makna syukur. Pujo kali dah pegah. Syukur pakiban makna. Yang gepenan dengan syukur adalah mempergunakan nikmat sesuai dengan maksud daripada si pemberi nikmat. Yang gepenan dengan syukur adalah mempergunakan nikmat sesuai dengan maksud daripada si pemberi nikmat. Tira urang gesedekah ke gedanyo parang. Nyan wate gesedekah parang nyan na kasat iga nyan na maksud untuk tatau, untuk tacimecah, untuk segala macam lah yang bermanfaat, yang jid dah pakai parangnya. Kalau kita pergunakan parang itu sesuai dengan maksud si pemberi, maka itulah syukur. Gejuk parang, tacok parangnya tatau, tacok parangnya tacimecah, takoh bak kaya dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan maksud. Maka itu namanya syukur. Tapi parangnya tak pakaikan sesuai dengan maksud. Tidak tak pakai untuk ta'u ataupun lain sebagainya. Tak pakai untuk pu. Contoh, tak bangunan. Yang lagi ada perlah parang. Ya nak syukur. Tak buso. Itu tidak bersyukur. Maka coba perhatikan daripada seluruh nikmat-nikmat Allah. Apakah Allah wate ciptakan jaro kepada kita nyonyo ku ciptakan jaro kekah maka kecemecu? Apakah itu maksud Allah? Bukan. Untuk menyakiti. Ku ciptakan kaki untukmu untuk melangkah
ke tempat maksiat. Kan yang maksud. Tetapi maksud adalah supaya memperlancar ibadah katanya. Maka bila jaro dan kaki kita pergunakan untuk beribadah, maka kita sudah dinamakan orang yang bersyukur. Bagaimana sesuai dengan maksud daripada si pemberi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia, hikmahnya dia untuk beribadah. Mudah buat ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka di atas nikmat-nikmat yang kala Nabi oleh Allah kepada katanya, yang tatanya mbak diri dro. Sudahkah aku hari ini bersyukur? Di atas nikmat-nikmat yang Allah pergunakan, sudahkah aku bersyukur? Gebi motor, gebi Honda, gebi kenderaan, gebi rumah. Apakah rumahnya untuk bersyukur katanya? Atau rumahnya untuk bermaksud? Harta yang berlimpah, apakah untuk bermaksud atau untuk bersyukur? Sesuai atau hana? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Nah, harta di rumah, sudahkah kita pergunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Galam bersyukur. Nepegah oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur di atas nikmatku, maka tunggulah bahwa azabku itu sangatlah pedih. Akan nikmat-nikmatnya mesti katanya bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, kala kita sampaikan pakiban definisi daripada puja, pakiban definisi daripada bersyukur. Setelahnya, salawat dan salam senantiasa katanya doakan niba Allah. Semoga Allah sampaikan kepada pangule katanya, Nabi katanya, afdalul khalqi alal itlaq, semulia-mulia makhluk secara menyeluruh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Abi selaku pimpinan dayah Darul Ihsan yang ulun tuan muliakan beserta ummi dan sekeluarga. Yang ulun tuan muliakan kepada seluruh dewan guru, kepada seluruh para talabah dan tawalib, murid lelaki dan murid perempuan, dan juga seluruh wali-wali murid, tungku gesyik, tungku imum, dan juga seluruh para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun tuan kala ulun pupanyang mukaddimah, maka hana trip nyolong du ino hana trip paling mulai minit tu atau multipluh atau 20 lah menan lah. Yang intinya yang perlu nak sampaikan, apapun yang gedanyo dinga nibak malamnya, mudah-mudahan bermanfaat, bujud ke ilmu dan bujud gedanyo amalkan. Ya, momentumnya adalah momentum gedanyo untuk mengingat kembali perjuangan Rasulullah. Di dayahnya geadakan acara maulid memperingati kelahiran Rasulullah. Bahkan sampai geadakan maulid, apa yang menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan perayaan maulid? Bahkan hati bergerak, anggota bergerak, isi kantong keluar untuk mengadakan maulid.
Apa yang spesial daripada maulid? Kenapa sebegitu antusiasnya katanya Bandung urang Aceh mengadakan maulid? Apa yang ada di balik maulid itu? Putra? Ci pegah ju. Pakan sampai nak buat maulid ni? Memuliakan Nabi. Betul, tapi hana sepenuhnya betul. Betul, tapi hana sepenuhnya betul. Betul, Bandung, tapi tak konsep dalam sebuah konsep. Yang menyebabkan seseorang terdorong untuk mengadakan maulid. Menyona yang pegah maulid bid'ah ijah tu. Dige tu. Yang menyebabkan seseorang terdorong mengeluarkan isi kantongnya untuk mengadakan maulid adalah satu kata, cinta. Kalau bukan karena cinta, han tak berdebit raya. Han tatim itanya meruuh re'ah. Han tatim tak menghe. Tapi karena mengingat bahawa ini kita lakukan untuk memperingati pangule segala alam. Afdalul khalqi alal itlaq, semulia-mulia makhluk secara menyeluruh, Nabi Muhammad. Maka apa saja yang ada pada diri kita tak peduli. Hartamu, jiwamu, ragamu, darahmu, cuman legedanyo karena hana hudib bak zaman Nabi. Kita tidak ikut bersama Nabi. Han tempat dah jalani kehidupan bersama Nabi. Inilah yang mampu kita persembahkan kepada Nabi. Rasa cinta harus dibuktikan. Rasa cinta itu bukan sekedar kata-kata, bukan pemanis mulut. Cinta itu dibuktikan dengan tindakan, dibuktikan dengan pekerjaan. Omong kosong seseorang mengatakan cinta tetapi tidak dapat membuktikan rasa cinta itu. Belum cinta ke Nabi. Berlawa tiga tak. Juga acara maulid hai tem tu bitapu. Segala sesuatu disebutkan nama Nabi, dia tidak mau berselawat, katanya cinta. Omong kosong dengan kata-kata cinta itu. Orang yang cinta dia itu akan membuktikan adakala man ahabba syai'an kathura dzikru. Siapa saja yang cinta sesuatu maka dia banyak menyebut sesuatu itu. Lam ate yang nantinya tok sesuatunya pakan karena cinta. Bayangkan kalau orang itu kita cintai, kemanapun dan dimanapun tanya tetap ingat urnya. Watet tajak ji oh yang tajak. Dah budah dari kampungnya tajak ji. Tajak u Jakarta. Tingat tu kitanya nama. Tingatnya itulah bukti cinta. Man ahabba syai'an kathura dzikru. Banyak mengingat. Mencintai Rasulullah itu juga demikian. Tetapi Ibnu Al-Allam dalam kitab beliau Dalilul Falihin, berbicara beliau masalah cinta terhadap Rasul, beliau membagi terhadap cinta itu menjadi dua. Nah, dua boh cinta. Yang pertama hubbut tabi'i, cinta tabi'i. Kiban makna cinta tabi'i, tabiat. Mencintai karena tabiat. Kita dapat mencintai Rasulullah secara tabi'i kalau kita kenal siapa Rasulullah. Menyotatu so Rasul, menyotaturi pakiban sifat Rasul, perangai Rasul, akhlak Rasul, kita akan timbul cinta itu. Namanya cinta tabi'i. Ibarat jih menau, nathira urang yang takalan, lagak tat roman wajah, bagus akhlak, bagus sifat, bagus perangainya, sempurna. Siapapun akan jatuh cinta terhadap orang itu.
Muyo na urang ikalan na kesempurnaan ba orang lain. Careng na cerdas, hayu, ganteng, badan lagak sempurna. Perangainya indah. Siapapun itu, jangankan The Bluetooth device is connected successfully. galak mangat apakah abang ke yang gak tak akai. Uragam rak nang kalen. Urinang lain lawan kalen. Kalen muka. Ya. Na urang lagi nyan kesempurnaan hana galak ke? Nyan urang nyan payah damai rumah tak jua. The Bluetooth device is ready to pair. Hana tak. Bila hidup kesempurnaan bak sirara urang, nyo yang titinggal sempurna mendeng. Zulaikha mabuk, nyan titinggal sempurna, hana sempurna habis. Nabi Yusuf ganteng, bagus akhlaknya, tampan, cerdas, seorang yang berkarisma, berwibawa, pemimpin. Zulaikha mabuk. Itu Nabi Yusuf. Nabi Muhammad kalau dibandingkan dengan Nabi Yusuf tidak ada bandingan, hana pada banding. Menyona kitab na pernah dengar mungkin pembahasan lewetnya di pantai barat selatan. Na kitab Insan Kamil. Nabi Muhammad adalah al-insan al-kamil. Manusia yang sempurna. Hana kecacatan bak beliau. Maka karena hana kecacatan, hana keburukan, hana membuat beliau kurang, siapapun yang bersama beliau akan jatuh cinta. Maka lagi tanya hana bersama beliau. Caranya pelajari sirah nabawiyah. Perjalanan kehidupan Rasulullah. Pelajari. Kena ni kalian lawaknya katanya. Ana HP Bandung. Nah itu bait iklan biasa. Ba akun-akun media sosial. Na urang gekalon yang puna lagi terpung yang metup tapi kalon berjuang. Le geplah rayang kau kli. Kan ikem gong. Kli. Pakan dekli mengenang kehebatan Rasul, perjuangan, mengenang dapat menyaksikan. Ilo hana hana pernah kalian bilang. Tapi urang-urang yang kalian naranyan Bandung sedih, ada rasa cinta yang membumbung tinggi le nonton naranyan. Dapat menyaksikan walaupun kenarannya atau diperankan oleh orang lain. Kenatra fakta. Begitulah rasa cinta tabi'inya. Mengenal seluruh sifat-sifat Rasul melalui pelajaran-pelajaran tajabud. Dah baca sirah nabawiyah. Tadinya ceramah-ceramah, laginya sifat Rasul, laginya akhlak Rasul, laginya ganteng Rasul, laginya etika dan perangai Rasul. Siapapun akan jatuh cinta. Sehingga Bandung orang yang pernah berhadapan dengan Rasulullah, dia itu akan mengakui dalam hatinya dia adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Sehingga kebanyakan orang Arab beriman kepada Rasulullah. Beriman, pakar, karena memang sempurna. Dimana kau lagi Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain yang mereka itu enggan untuk beriman. Apakah mereka tidak ada rasa kagum dan cinta? Nah, kebukti segala nubuah Rasulullah, segala Nabi diangkat sebagai, sebelum Nabi kitanya diangkat sebagai Nabi oleh Allah, pernah kebijaksanaan Rasulullah dilihat, dikagumi dan diperhatikan oleh urang-urang yang anti Rasul setelah beliau jadi Nabi. Nah pernah waktu kejadian peletakan Hajar Aswad.
meledakkan Hajar Aswad pada tempatnya, bak wadenyan. Ternyata orang yang mendapatkan kesempatannya adalah Nabi katanya, Nabi Muhammad. Bak wadenyan beliau belum berstatus sebagai Nabi, tapi kebijaksanaan beliau bantum pemuka-pemuka, ketua-ketua kabilah, ketua-ketua yang menjadi pembesar di Arab bak wadenyan ikut gotong royong mengangkat dengan partisipasi daripada Rasulullah. Maka kebijaksanaan daripada Rasulullah itu, fatanah dan kecerdasan beliau itu, jauh-jauh hari sebelum beliau diangkat sebagai Nabi ada. Maka mereka itu yakin, tapi hampir karenanya ketika katanya berbicara iman itu, naurun yang bermakna iman itu hanya percaya kepada Allah, percaya. Punya percaya, Abu Lahab percaya. Tapi iman itu bukan sekedar percaya. Iman itu harus ada penerimaan. Percaya sekaligus menerima. Kalau percaya itu belum menerima, itu bukan iman. Abu Lahab percaya, Abu Jahal percaya, Abu Talib percaya, tapi tidak menerima iman. Iman itu percaya sekaligus menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka sangat mudah miyotakalan dari sisi positif yang dibangun oleh Rasulullah, dari raganya, dari akhlaknya, dari etikanya, rasa-rasanya mudah merekrut orang untuk masuk Islam. Mudah. Tetapi menyona sabuh penyakit yang dalam ati orang Arab, menyatakan bandum bahawa atinya bandum orang Arab dengki. Maka mereka hanya percaya tapi tidak akan menerima. Inilah yang terjadi pada Abu Lahab. Inilah yang terjadi pada Abu Jahal. Percaya tapi tidak mau menerima. Cinta tabi'i itu, cinta tabi'inya, cinta yang lahir setelah memperhatikan keilmuan, setelah memperhatikan etika, akhlak, sifat-sifat terbaik yang naba Rasulullah. Maka lahirlah cinta tabi'i. Lung pegat sebuah perbandingan dalam kehidupan tiura-ura getanya natakalan orang yang sempurna, orang yang ganteng, tampan, kaya, menawan, meilme, mewibawa, berkarisma, bandumna. Nyan jangankan getanya anu darah, yang Tuhan pun galak. Galak gecok ke melintai. Pakan karena sempurna. Deh dah kalian gerau deh, cerdasna dumpuna. Itulah Rasulullah. Jadi cinta tabi'i itu cinta yang terbangun karena gedanyo kali dah pelajari siapa itu Rasul. Nyan yang pertama. Yang kedua, cinta hubbul aqli. Gepegah oleh Ibnu Al-Allam, cinta yang kedua itu hubbul aqli. Cinta didasari oleh berfungsinya akal. Ini juga masih dinamakan cinta. Walaupun hana teraya rasa cinta tabi'i. Bagaimana makna cinta akli? Cinta akli itu setelah diidrak oleh akal getanyo bahawa hikmah daripada tatim yang lagi rupa ada kesenangan. Bahkan sampai cinta ke Nabi karena hikmah daripada cinta terhadap Rasul akan getanyo peti di huru akhirat. Maka itu cinta akli. Mutabab.
Punya tabi'i, kalian individu langsung pelajari siapa dia dan apa yang dia lakukan, pekerjaan dia sehari-hari, itu tabi'i. Tapi akli bicara efek, bicara sebab. Akalnya bekerja, cari tahu apa yang terbaik yang ada pada dirinya. Apa yang dapat kita peroleh setelah rasa yang nabak katanya tak tumpahkan ke uringnya. Putra yang tak dapat. Ya, tira urung, nyo pegah ke urinang. Cinta akli. Ya, na anu darah. Ka laga aji, putih, careng, anu urung berada. Tinggai daya bak saboh uro tru urang agam gejak lake urumo kiban hi uragamyan hitam napa yang hana lo langsing kadang ken tumbun hitam tumbun ya ni daraji lagak jedah cara tapi peng ketala peng le rumah menyogop ipegat pebuh lantai gayan 7 lantai motor untuk grasi motor mentang lagi ukuran rumah katanya. Nah, 5 boh, 6 boh. Karena orang agamanya lagi kan. Nah, tanya yang matinang katim mohon. Yang katim bahagia tu. Ijih nak galak, tapi ipu galak lah mati supaya galak iwate katrip kasajan galak. Pakon karena na akibat, putra akibat kesenangan setelahnya. Ya, itu cinta akli dibangunkan secara akal yang kerja. Menyai leureng materi. Menyai leureng menyai urinang lagi ya, materi. Tapi itulah yang realistis. Nah, ke materi ya, memang realistis. Paling nak cinta mebu nampak. Jadi cinta akli itu dibangun setelah akal bergerak. Akai temikir. Leh temikir le akai, na hikmah, na efek-efek yang got daripada hasil cinta, maka akan terbumbung atau akan jih keroi. Sehingga yang meninggai kali kahwin, yang tergedi kali kahwin. Nah, meninggai. Tahu meninggai. Tungku yang hitamnya. Tungin. Nah, meninggai ke yang. Kamu meninggai. Nyan perumoh yo. Walaupun puan nak galak. Ikli. Kehilangan suami tercinta. Kehilangan ayah bagi anak-anak. Ikli. Walaupun hitam. Nah, begitulah kira-kira cinta akli itu. Kita memang tidak mengenal siapa Rasulullah. Antum pernah terempa. Udanyo hanya mendengarkan daripada penceramah-penceramah, menyana saja apa nak dengar dari orang ber. Tetapi kita berusaha menumbuhkan rasa cinta karena kita tahu apa akibat daripada cinta itu. Putra kekhali Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Han sempurna iman tiraraurung kalau dia belum menempatkan aku sebagai orang yang paling dia cintai urutan nomor 1 daripada dirinya, daripada anaknya dan daripada manusia sekalian. Han sempurna iman. Nah masalah bak iman getanyo. Ada yang kurang dari iman getanyo. Sebelum kita meletakkan orang yang paling kita cintai adalah Rasulullah. Berarti nak masalah bak imanan. So iron yang paling cinta lakolung. Kan Rasul lelako. Itu ada masalah pada keimanan.
So yang paling cinta anu lenyan baru Rasul. Itu ada masalah. Tatkala Sayyidina Umar mengungkapkan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasul, aku sangat mengagumimu, aku sangat mencintaimu. Tidak ada orang yang aku cintai melebihi daripada cintaku terhadapmu. Ngan anu long lebih cinta long keron ya Rasul. Ngan ayah long lebih cinta long keron ya Rasul. Ngan mak lun, ngan handai tolan, ngan kerabat-kerabat lun, saya lebih cinta kepadamu daripada mereka itu. Kecuali aku." Kena Sayyidina Umar. Kecuali long. Menyo tapi banding antara draw dengan long, maka long urutan pun. Draw dengan urutan kedua gekun oleh Sayyidina Umar. Ya. Maka apa jawab Rasul? Jawab Rasul, "Han sempurna iman tirara urang sebelum dia menempatkan aku pada urutan yang pertama setelah Allah, dan setelah Allah langsung red gelun, maka dia itu baru sempurna iman." Menyogalam lagi yang hana sempurna. Leh cintai ke long, baru cintai ke droi, ke anui, dan nas ajmain, manusia-manusia yang lain. Jadikan Rasulullah urutan yang pertama. Ya, itu baru sempurna iman. Maka takalan uri-uri banyak orang, orang-orang saleh, para wali-wali Allah, mereka memimpikan Rasulullah. Pakan sampai mimpi, pakan sampai hadir dalam lumpur, karena rasa cinta yang menggerakkan mimpi itu hadir dalam tidurnya adalah cintanya yang sangat agung, yang sangat besar terhadap Rasulullah. Nyahana cinta mungkin lumpur. Lagi tanya, Muyahana galak ada kurangnya pada hadir lalu lumpur tanya. Nak sesuatu bak tanya, ura malam, tip seput, tip malam, tip ura, tip saat, tip wate, tip jam, tip minit. Tapi sampai keganyan pikiran, puha hadir. Begitu juga orang-orang yang mencintai Rasulullah. Tip saat ingat ke Rasul. Ya. Maka di antara rasa-rasa cinta itu, pembuktiannya adalah pu yang dilakukan uronyo di daya. Mengadakan maulid Nabi. Apakah yang merayakan atau mengadakan maulid ini menanamkan rasa cinta terhadap Nabi secara cinta tabi'i, atau menerapkan cinta terhadap Nabi secara cinta akli? Dua boh sebagai pilihan. Yang intinya hasil acara lagi. Ban dua-dua boh cintanya good. Tapi yang lebih good tabi'i. Tabi'inya rasa cinta ji karena ka ma'rifah itu ka mengenal, kata duri. Ya akli, hang lagi-lagi bunuh cerita. Kalau diperdebatkan ataupun dipertentangkan yang lebih utama antara cinta tabi'i dengan cinta akli, maka jawabnya adalah cinta tabi'i lebih utama daripada cinta akli. Karena tabi'i itu adalah mengenal secara sempurna. Taturi gat taturi. Tatu'oh pakiban gat tatu'oh. Dengan terbaca kitab-kitab, dengan terbaca sejarah-sejarah Nabi, sehingga timbul cinta tabi'i. Begini sampai teruklah kitab kan kiban Nabi. Kiban Nabi berpakaian, kiban Nabi gitu baju. Coba kita yuk terapkan. Pakiban Nabi pakai turban, wadah kena semayang pakiban, apa yang dilakukan oleh Nabi? Berusaha kita yuk meniru tindakan kelakuan daripada Nabi. Maka ane-ane kita yuk, si ayam mata, si jantung hati. Kepada mereka, ajarkan semenjak dini. Siapa idolamu nak? Idolaku harus Rasulullah lebih jauh. Baik jauh yang lain. Oji hani inang tetap idola utama Rasulullah. Bagaimana kita membangun komunikasi dalam keluarga agar setiap individu-individu dalam keluarga paham dan kenal siapa Rasul. Ceritakan. Wate taneng untuk aneng ceritakan masalah Rasul. Menyatakan ngan yang tanya yang daya ngan lagi yang cerita
mak bagah dengar kan. Jadi punya cerita raya bagah dengar di kena air dengar. Ceritakan pada keluarga katanya. Yang mereka nurung kan mendongeng. Mendongeng cerita canggu, cerita pure, tanduk. Coba kita ajarkan kepada anak-anak katanya, keturunan katanya tentang siapa itu Rasulullah, tentang apa kelebihan daripada Rasulullah, bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, itu yang kita ceritakan. Ya, maka generasi-generasi katanya akan menjadi generasi yang mencintai Rasulullah. Ya. Ya lagi yan. Hadirin yang dirahmati Allah. Rasul katanya adalah rasul yang hana cacat. Hana kurang. Hana kekurangan sama sekali. Yang na kelebihan. Yang na kesempurnaan. Lagi yang kalian membegah bunuh, beliau adalah al-insan al-kamil. Manusia yang sangat sempurna. Terpelihara daripada dosa. Ya, nyan payah tak ikut lagi dan yang berdua. Nabi hana kesalahan, tidak berbuat dosa. Siapapun di antara getanyo yang ikut bahawa Nabi itu pernah melakukan dosa, pernah bermaksiat, maka faqad kafara, tulis dalam tafsir. Orang yang kafir. Jangankan untuk Nabi kita yang Nabi Muhammad, Nabi-Nabi yang lain, para Rasul yang lain, Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Nuh, tidak boleh hadir dalam hati kitanya, tak percayai dalam itikad kitanya yang bahawa mereka itu pernah bermaksiat kepada Allah. Lanjut. Nah, so yang beriktikad lagi yang kafir, faqad kafara, menan ke pegah le tungku sawi. Man kena urang begah Nabi Adam. Nabi Adam pernah pajuh boh khuldi. Adam medeh tinggal dalam surga. Boh khuldinya kali getam le Allah, ge pajuh cile Nabi Adam. Nyan kan nyau maksid. Nah urang begah lagi yan. Nyau maksid payah tak jawab nyo tunggu. Nyo maksid Nabi Adam, nyo. Allah sendiri yang mengatakan Nabi Adam fa'asahu, bermaksiat ianya Adam. Betul. Tapi payah takkan dalam definisi maksiat. Hanjit langsung percaya bahawa maksiat itu adalah melakukan perbuatan dosa kecil atau dosa besar. Kalau kita mengiktikadkan bahawa Nabi Adam bermaksiat, yakni bermakna apa bang? Melakukan dosa kecil dan melakukan dosa besar, faqad kafara, kafir dia. Maksudnya tapi kan dosa kecil, kan dosa besar. Tak ingkari maksiat hanjut cit. So yang ingkari bahawa Nabi Adam maksiat, faqad kafara cit. Karena yang pegang maksiat adalah Allah. Dalam Quran menulis jelas terang fa'asahu, maka bermaksiat ia yang Adam. Allah yang pegang. Tadi menyatakan pegang maksiat. Baik terbayang bahawa Nabi Adam bermaksiat, melakukan dosa kecil atau dosa besar. Baik sampai terwaham kenan. Menyokenan terwaham faqad kafara, kafir. Kemudian tak nak penafi, tak nak pina. Hana tak nak kun. Maksiat, hana ke maksiat, yang ke maksiat, pegah kan maksiatnya. Faqad kafara jid. Kafir. Bahkan karena yang pegah maksiat adalah Allah. Jadi pakiban putra sebenarnya yang terjadi pada Nabi Adam. Getulih dalam tafsir, ni getulih dalam tafsir. Ilmu atau ilmu dalam tafsir.
Bak surat Al-Baqarah. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Jadi iblisnya, syaitannya ipetubit keduanya, atau keduanya Adam dan Hawa. Dari pui petubit daripadanya surga. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Ya, ipetubit le syaitan daripada surga. Getulih iu. Ya. Bahwa syaitan itu menggoda Adam. Ya, ipegah le syaitan. Hai Adam, ilung pakan geusir le Allah Ta'ala dari surga karena hanya kupajuh baknya. Nah, pubaknya lam tafsir kepegahnya bak anggur atau bak gandum. Ibohnan le iblis syajaratul khuldi, bak khuldi. Jadi yang bohnan yang boh khuldi ataupun bak khuldi iblis. Yang betul di dalam surganya bak anggur atau bak gandum. Artinya tak kayak hanggebi. Wala taqraba hadhihi syajarah fakula min haitsu syi'tuma ragada. Pajuh pu yang galak tapi bek puto bak kayayan. Yang dimaksud bak kayayan adalah miukeun bak anggur ataupun bak gandum. Ibohnan le iblis bak khuldi. Arti khuldi kekal. Mio dapat pajuh haranya kekal dalam surga hang berbit. Ilung tua ku pajuh haranya. Makanya perut kena. Berijtihad Nabi Adam bawa dia. Karena langsung enggak peti. Jadi buat cerita-cerita langsung peti. Seolah-olah Nabi Adam ganggu putra yang pegah iblis. Nah urung cerita lagi. Karena Nabi Adam sempat berijtihad. Beliau berijtihad. Ternyata ijtihad beliau salah. Urang yang salah wate berijtihad hana dosa. Bahkan pahala sabah merempa. Bila seseorang berijtihad, hasil ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Bila hasil ijtihadnya salah, dia dapat 1 pahala. Nah maksud, nah dosa, nah anggap dosanya. Hana dosa kecilkah? Tidak. Apalagi dosa besar. Nabi Adam sempat berijtihad waktunya. Hasil ijtihad beliau bahwa nyo adalah bak kayanya jut pajuh. Bak khuldiyan. Ternyata ijtihad beliau salah. Karena katalah maka konsekuensinya dipetren kena ubumo. Apakah itu maksiat? Menyo secara lafai nyo maksiat. Tapi wate tanah buh makna maksiatnya secara makna adalah dosa kecil dan dosa besar itu salah. Hanjit buh makna maksiat Nabi Adam, dosa kecil dan dosa besar. Dan yang pegahnya ke maksiat itu juga tidak bisa. Yang tidak maksiat karena yang pegahnya maksiat adalah Allah. Fa'ansahu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dum Nabi Adam menteng maksum, terpelihara daripada dosa. Tidak bermaksiat. Nabi Getanyo yang merupakan afdalul khalqi alal itlaq, semulia-mulia makhluk secara menyeluruh, maka beliau lebih aula untuk hana bermaksiat atau maksum. Lebih aula untuk maksum. Kemudian di antara keutamaan Rasulullahnya pegah keutamaan hana cerita ada lain, pegah terrenju. Di antara keutamaan Rasulullah. Kelebihan belum diciptakan namanya sudah disebutkan. So yang sebut Nabi Adam cit. Wate mengkawin antara Adam dengan Hawa. Jadi bak watenya Adam tengah berbaring. Berbaring tiro dalam surga, hanangon, kesepian. Apapun ceritanya menyo hanangon dayo,
suntuk sama punya daih ke daih kosong. Ge Nabi Adam. Le lam tengut gecok sini tulung rusuk daripada Nabi Adam gepejut li Allah Siti Hawa. Jaga Nabi Adam ban gekala ni samping na Siti Hawa. Genek peto li Nabi Adam. Gekun li malaikat. Ho beile. Hanjut sembarangan peto. Untuk peto inangnya harus benar mahar. Hanjut langsung peto. Putra mahar. Selawat ke Rasulullah. Selawat ke Muhammad. Maka baca selawat tu Nabi Adam. Muhammad bawa dengan karena Nabi kalau Nabi belum ada, namanya sudah disebutkan. Siapa yang menyebutkan? Adam. Gemes laut Adam lega baru beliau jud untuk gepeto Siti Hawa. Hadirin yang dirahmati Allah. Nyan salah saboh daripada keistimewaan yang na bak Rasulullah. Banyak hal-hal yang istimewa yang na bak Rasulullah. Nabi Adam watai gelaki ampun ba Allah. Gekun le Nabi Adam. Ya Rabbi, ala taghfirali bihaqqi Muhammad. Ya Tuhan lun, ya Allah, ya Rabbi, benar perampun lung dengan hak Muhammad. Benar perampun lun dengan hak Muhammad. Getanya oleh Allah ba Adam, hai Adam, aina ta'rifu walam akhluqhu. Hai Adam, pat tak tepu li kata Muhammad pada hai galam lung pejut. Betul le Adam. Lamma khalaqtani wa sawwartani wa nafakhta fi min ruhi farafa'tu ra'si fara'aitu fi qawaimil arshi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, manakala drone ciptakan lun ya Allah, wasawwartani watene pembentuk lun ya Allah, wa nafakhta fi min ruhi watene tiupkan roh lam tubuh lun ya Allah, farafa'tu ra'si watenya lun udip maka lun angkat ule lun ya Rab. Fara'aitu fi qawaimil arsy lun kalen bak tiang-tiang arash. Atau sebuah riwayat fara'aitu fi qawaimil jannah lun kalen bak tiang-tiang surga maktuban metulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bak tiang arash kamu tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lun yakini haipo pemilik nama Muhammad itu sangatlah engkau cintai, sangatlah engkau sayangi, sehingga namanya berdempetan dengan namamu. Setelah lafai la ilaha illallah, lanjut dengan Muhammad Rasulullah. Mensambung la ilaha illallah, Allah ba ujung, kemudian Muhammadur Rasulullah, Muhammad ba awai. Nah, awai baris yang kedua, salah. Maka lun yakini kun Adam, nyan pemilik nama Muhammad nyan adalah orang yang sangat negatif, sangat mencinta. Muyohana mencinta han mungkin hinan menulis hinan. Dijawab oleh Allah, sadaqta ya Adam, betul kata hai Adam. Maka si beranggaso yang dimendoa, lam doanya diiringi nama kekasih lun Muhammad, hamba lun yang sangat lun cintai, maka doanya aku kabulkan. Siapapun yang berdoa dengan hak Muhammad, maka doanya aku ijabah. Siapapun yang meminta ampun dengan hak Muhammad, maka aku ampuni dosanya. Nabi Adam geampun dosa oleh Allah Ta'ala dengan hak Nabi kita yang Nabi Muhammad. Nabi Adam itanyo yang umat Nabi lebih aula mendapatkan keampunan, lebih aula mendapatkan penerimaan doa, geijabah doa oleh Allah, karena kita adalah umat beliau.
Maka dalam doa-doa katanya tak iringi menyebut Nabi. Baik langsung mendoa putra yang hud. Adab-adab doa itu ada. Pertama memuji Allah, kedua bersalawat kepada Rasulullah. Hadirkan Rasulullah dalam doa katanya, atau tawassullah melalui Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, dengan hak daripada Nabi kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hak daripada sahabat-sahabat beliau, dengan hak daripada ulama-ulama, dengan berkat daripada syuhada-syuhada. Ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, terimalah segala taubat-taubatku ya Allah. InsyaAllah Allah nak kabulkan. Karena kita mengiringi dalam doa katanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka le orang yak peglah kaoi bak kubu-kubu ulama, bak kubu-kubu wali, bak kubu-kubu orang saleh. Pakon mereka itulah wasilah perantara untuk dikabulkan doa oleh Allah. Na orang-orang gejak ke dehwarah menunaikan ibadah umrah, truk bak masjid Nabawi, hinan na makam Nabi, hinan na makam Abu Bakar, na makam Umar, hinan gemendoa geling imata. Gemendoa ya Allah, ne pemudah rezeki. Ya Allah, beiklam lun kunjung kena tempat mulianya. Ya Allah, dengan berkat dan hak daripada orang yang nahino ya Allah. Neberi ya Allah ampunan dosa yang melimpah kepada lun dan keluarga-keluarga lun. Itu yang mereka doakan. Han rugo urang ja umrah mio lagi yang berdoa. Tapi mio gejak gedeh gak selfie-selfie itu yang rugo. Gejak bak makam sahabat. Yahinan na sahabat-sahabat yang dimakamkan di Baqi'ah. 10,000 sahabat. Artinya menyokun Imam Malik jutaan rahmat turun di Baqi'ah. Para syuhada nahinan, urang saleh nahinan, ulama nahinan, kemudian para sahabat-sahabat yang menemani perjuangan Nabi nahinan. Ribuan jutaan rahmat geputreun oleh Allah di Baqi'ah. Budah tanya dari hino, jak ziarah Baqi. Teruk kedih dan berdoa, ya Allah, dengan hak daripada putra Rasul, hinan na agam Nabi, hinan yang makamkan hinan. Na Sayyidina Utsman bin Affan, na Aisyah, na sahabat-sahabat yang lain. Ada Imam Malik, hinan gemakamkan. Mereka itu dengan berkat mereka tamlake ba Allah. Minta tamlake kerau de thang han gerimang la Allah. Kan suudan yang boleh berah. Takalan diri itu. Takalan roh itu. Bahawa diri kitanya adalah orang yang berlumur dengan dosa. Diri kitanya adalah mulazamah tapi tip uro tip malam. Kadang bengah kitanya selamat daripada dosa tapi cak uro hana selamat. Selamat cak uro hana selamat wate malam wate bengah wate seput. Atau hana selamat uronyo hana selamat orangnya, hana selamat tinggal. Kita senantiasa dalam lumuran dosa. Maka waktu tamlake kadang terhalang dengan dosa-dosa katanya. Tamlake dengan hak atau dengan berwasilah dengan urang-urang yang soleh, yang to dengan Allah. Mudah-mudahan doa-doa katanya geijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lung rata momentum maulidnya, marilah katanya. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta terhadap Rasul. Cinta itu terbagi kepada dua. Hubbut tabi'i, cinta secara tabi'i dengan cara mempelajari kisah-kisah perjuangan Rasul. Yang kedua, mari kita menumbuhkan rasa cinta dengan hubbul aqli, yaitu cinta secara akal, di mana kita juga belajar mengetahui hikmah daripada cinta itu, akibat daripada cinta itu, apa yang akan kita peroleh ketika kita mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan cinta itu terbangun dalam hati kitanya, sehingga kitanya apapun yang berkaitan dengan Rasulullah akan mudah untuk melakukan. Demikian yang dapat ulun tuan sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Bila ada kesalahan daripada penyampaian ulun tuan, nyo semata-mata adalah kekeliruan yang nabak diri ulun tuan, maka nyo ulun lake beraya tan maaf dari kaum mak dan kaum ayah Ban Bandung.